Sejak hari Jumat itu banyak yang jalan-jalan. Kami rapat rekoleksi Dewan Pastoral Paroki di Pratista. Kami berangkat siang sekitar jam 9 itu di jalan tol yang arah keluar Bandung itu tidak ramai, tetapi yang datang wah luar biasa. Mungkin ada banyak juga yang sekarang dari hari Jumat sudah di sini, mungkin ya selamat jalan-jalan di Bandung. Ada hubungannya juga dengan jalan, ya. Karena tadi Yesus mengatakan, akulah jalan. Tapi Anda semua jalan-jalan, kalau Yesus jalan kehidupan, jauh lebih ini. Hari Minggu, hari ini, hari di mana kita akan kelihatan suci, kelihatan kudus selama 1 jam, 1,5 jam kurang lebih ya. Karena kalau lama-lama, pastor kelamaan katanya. Tapi sesudah itu kita akan kembali ke realita. Nanti selesai ini akan kembali ke realita. Dan perjalanan kitab suci yang kita baca, Kisah Para Rasul, menurut saya menarik. Menariknya adalah bahwa rupanya para rasul itu mendengarkan bagaimana umat atau warga, karena tentu pada waktu itu warganya adalah atau umatnya adalah orang Yahudi. Mereka mendengarkan bagaimana Roh bekerja dalam umat, dan itu mereka kemudian komplain bersungut-sungut ya. Itu dalam bahasa Kisah Para Rasul tadi. Singkatnya, ternyata sejak dahulu umat itu banyak, atau gereja itu yang mengikuti Tuhan itu banyak dramanya. Saudara-saudara terkasih, kalau sekarang mungkin akan masuk pertanyaan atau pernyataan, kok pelayanannya tidak adil? Ya, saya bersyukur bahwa masuk di katedral ini setiap hari Sabtu saya melihat di belakang sana itu ada umat-umat yang untuk pelayanan sosial, menyediakan nasi untuk orang-orang yang homeless di sekitar sini, namanya nasi pincuk. Memang tidak gratis, tetapi bahwa itu untuk mengajar kita juga bagaimana menghargai makanan sebenarnya, dan juga menjadi bagian dari bagaimana sosial kehidupan dalam kebersamaan umat juga, tetapi juga hadir untuk melihat saudara-saudara yang lain. Kadang-kadang Pastor Reo, saya atau Pastor Kosman, pastor yang lain juga mengikuti situ, lihat dari jauh gitu kurang lebihnya. Nah, kalau keadaan demikian, kalau yang saya lihat itu nggak pernah ada sih yang protes, karena selalu cukup 150 porsi, atau malah 180 kemarin. Kalau terjadi bahwa hal itu tidak adil, mungkin akan masuk, mungkin ya, karena selama ini kami tidak pernah dengar. Mohon perhatian atau kurang perhatian, pelayanan paroki kurang maksimal. Hal ini biasa. Biasa kalau banyak yang protes, itu seringkali bagian yang menonton, bukan yang terlibat. Boleh diperhatikan ini. Tetapi saya tentu lebih akan melihat para rasul. Para rasul membuat apa? Inilah yang keren dari para rasul. Mereka nggak bilang, ya sudah kalau nggak suka silakan pindah ke paroki lain. Tidak. Para rasul tidak ngomong seperti itu. Pindahlah ke bait Allah yang lain. Tidak. Mereka malah membuat solusi. Caranya membagi tugas. Ada yang berdoa, ada yang melakukan tugas-tugas yang lain, dan juga ada yang berfokus pada pelayanan. Dipilihlah para diakon. Unik dari nama-namanya itu kalau Anda perhatikan. Nama-nama diakon itu mencerminkan bahwa begitu banyak orang yang terlibat, bukan hanya orang Yahudi,
Ada yang ada unsur Yunaninya, ada yang unsur orang keturunan Arab dan sebagainya, dan itu memang banyak. Artinya apa? Bahwa gereja atau para pengikut Tuhan bukan soal siapa yang paling sibuk, bukan. Tetapi siapa yang mau ambil bagian, siapa yang mau terlibat. Juga karena kita adalah dipersatukan dengan baptisan kita. Kalau enggak karena baptisan, saya tidak ketemu para pastor di pastoran. Anda tidak akan bertemu saya, mungkin di tempat lain. Lalu ketika bacaan kedua disampaikan Petrus ini, kita ini disebut batu hidup. Sebenarnya saya tidak terlalu suka dengan batu hidup gitu ya. Namanya batu tetap hidup, tidak tetap batu, bukan yang lain. Artinya bahwa ini sesuatu yang, mengapa pakai metafora seperti ini? Nanti harus ditanya kepada Petrus. Saya berpikir, Tuhan, batu lagi. Lalu kemudian saya mengingat bahwa Petrus itu artinya batu, cadas. Batu itu keras, berat. Kalau kejatuhan itu bisa luka dan sebagainya, atau malah mati gitu ya, pindah alam. Tetapi maksudnya di sini ternyata sangat dalam. Kita adalah bagian dari bangunan Tuhan dengan batu-batu yang tersusun rapi. Masalahnya kadang kita ini batu yang banyak maunya. Saudara-saudara terkasih, maunya di depan, aku harus kelihatan. Tapi karena kacamata saya lebih banyak gampang lihat yang jauh. Kacamata saya ini aneh. Yang saya lihat tuh yang belakang, kalau yang di belakang saya biasanya nggak jelas. Ya, yang belakang saya lebih lihat. Atau yang di belakang, aduh, nggak dihargai, nggak kelihatan, tidak dikenal. Padahal kalau semua batu dipindah ke depan, itu bukan gereja, itu tumpukan ego, tumpukan rasa ingin nampak, tampil dan sebagainya. Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes yang Yesus katakan kepada kita, sangat meneguhkan. Jangan gelisah, jangan takut. Katanya 365 kali disebut jangan takut, itu dalam kitab suci. Kalau nggak percaya boleh dihitung nanti. Ini ayat yang cocok banget untuk kita yang hobinya banyak berpikir bahkan sampai pagi. Baru juga muncul masalah langsung mengatakan hidupku hancur, hidup saya berantakan, hidup saya gagal. Kehilangan harapan. Lalu Yesus akan menjawab pada Anda, pada kita semua, santai teman, tenang bro. Gitu. Kalau teman-teman itu mengatakan, aku ini jalan kehidupan, kebenaran. Artinya bahwa hidup ini bukan seperti Google Map, bukan seperti peta digital, ya. Yang harus tahu semua rute, jalurnya, malah kadang-kadang menyesatkan. Tetapi kita cukup jalan saja. Dengan Tuhan kita cukup ikut Tuhan. Kalem, tenang, rileks, dan kemudian mengikuti Dia. Supaya lebih bermutu apa yang kita terima, saya menyampaikan kutipan dari Bapak Gereja. Dua bapak gereja ini penting buat kita. Santo Agustinus pernah mengatakan begini, Tuhan yang menciptakan kita tanpa kita tidak akan menyelamatkan kita tanpa kita juga. Aneh ya bahasanya ya, namanya orang kudus, kalau saya belum. Tuhan menciptakan kita tanpa kita, jelas Tuhan menciptakan pada dirinya. Tidak akan menyelamatkan kita tanpa kita. Memang kita menjadi tujuan penyelamatan itu.
Artinya Tuhan mengajak kita kerjasama dan sama-sama bekerja dalam Yesus. Itu jelas. Bukan hanya duduk manis sambil rebahan, lalu menunggu mujizat, tidak cukup. Kemudian Santo Yohanes Chrysostomus. Yohanes Chrysostomus ini disebutnya mulut emas karena pernyataan-pernyataan beliau itu sungguh menguatkan. Mengingatkan bahwa pelayanan kepada sesama adalah bentuk nyata dari iman. Pelayanan kepada sesama adalah bentuk nyata iman. Iman bukan hanya diucapkan tapi diwujudkan dalam tindakan, dalam perhatian, dalam kasih dan keadilan. Jadi saudara-saudara terkasih, kadang kita ini seperti batu-batu dalam bangunan yang mungkin bisa protes, mungkin. Protes karena mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kami tertindas? Kenapa kami di bawah terus? Kenapa aku di bawah terus? Lalu Tuhan akan menjawab, ya kalau kamu di atas yang lain roboh. Kalau kamu tidak mau menjadi dasar, yang lain akan kemana? Jadi mungkin hari ini kita tidak kelihatan, tidak nampak. Yang di belakang sana atau yang di aula sana tidak kelihatan dari saya. Tapi mereka mungkin menjadi hal yang penting. Tidak dipuji, tidak viral, nggak masalah. Tetapi kalau kita setia, kita sedang memegang peranan yang penting. Ya. Maka kita diajak, janganlah menjadi batu sandungan. Jangan juga menjadi batu yang ngambek, lompat, hilang, tahu-tahu kemana. Apalagi batu baterai bekas, gak nyambung sih, tetapi juga gak ada manfaatnya. Maka jadilah batu hidup, batu yang siap dipakai oleh Tuhan. Minggu ini mari kita niatkan dalam hati. Berhenti membandingkan diri, mulai bertanya, Tuhan, mau kau pakai apa saya nih mulai hari ini? Saya mau dipakai apa oleh Tuhan mulai hari ini? Karena ternyata jadi batu hidup bukan asal keras kepala atau apapun, tapi soal mau dipakai Tuhan. Mau dipakai Tuhan membangun sesuatu yang indah, dan ini berkat terindah yang istimewa untuk kehidupan kita. Tidak dihasilkan atau tidak ini sekarang, tidak ada hasilnya sekarang, tetapi punya jangka waktu yang panjang, dan itulah berkat yang boleh kita harapkan. Berkat Allah menyertai kita. Amin.